Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam ini perkenalkan saya Bona Fatmawati selaku founder dari Kurota Ayun Islamic Daycare akan memaparkan terkait ide bisnis Islamic Daycare. Saat nanti saya paparan, menyampaikan materi, jika Bapak Ibu calon investor ada yang mau ditanyakan, boleh untuk raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya ya Bapak Ibu ya. Izin saya untuk share screen sebentar terkait materi. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah materi saya sudah tampil? Suara saya sudah jelas? Baik, terima kasih. Jadi, eh, kesempatan ini saya akan sampaikan terkait Kurota Ayun Islamic Daycare dengan tagline kita, tumbuh kembang dalam amanah dan cahaya Islam. Visi dari Kurota Ayun Islamic Daycare ini sendiri adalah menjadi pusat pengasuhan dan pendidikan anak Islami yang mendampingi tumbuh kembang dengan cinta, adab, dan ilmu. Adapun visi kami, yang pertama ialah menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini, memberikan stimulasi tumbuh kembang sesuai tahapan usia, menyediakan lingkungan aman, nyaman, bersih, dan penuh kasih, dan yang keempat, yang terakhir, mendukung orang tua melalui edukasi parenting Islami. Oke, who we are? Kenapa sih gitu? Kita sampaikan ide bisnis tersebut? Ya, berawal dari karena anak adalah amanah dan masa kecil adalah fondasi kehidupan ya. Kami hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak dari Bapak Ibu calon customer dengan nilai-nilai Islam, cinta, adab, dan ilmu. Untuk quote-nya, apa sih Islamic Daycare? Bahwa Islamic Daycare ini kami hadirkan dengan untuk layanan target usia dari 3 sampai 12 tahun dengan pendekatan holistik, spiritual, kognitif, sosial, modern, dan emosional. Bahwa layanan ini terintegrasi dari multidisiplin ilmu. Dan bagaimana layanan ini kami sampaikan kepada customer melalui program pengasuhan pembelajaran yang disesuaikan dengan tahapan usia dengan tenaga profesional, kurikulum Islami dan integrasi, fasilitas aman serta nyaman. Berikutnya terkait problem dan opportunity. Jadi eh, masalah apa sih yang me- melatar belakangi kami untuk menyampaikan, mengajukan ide bisnis ini bahwa eh, saat ini dengan perkembangan zaman banyak orang tua, pasangan suami istri yang dua-duanya memilih untuk bekerja dengan mungkin pertimbangan ekonomi segala macam, otomatis ada kebutuhan untuk pengasuhan anaknya saat ditinggal bekerja. Jadi orang tua pun pasti menginginkan anaknya dalam pengasuhan yang baik selama mereka tinggalkan. Sedangkan ketersediaan untuk layanan pengasuhan yang Islami ataupun berkualitas masih terbatas. Apa opportunity-nya dari hal tersebut bahwa meningkatnya jumlah orang tua yang bekerja mencari pengasuhan Islami yang berkualitas. Solusinya, kami menyediakan Kuota Ayun Islamic Daycare hadir dengan layanan full day atau half day, ada juga layanan antar jemput dengan kurikulum adab dan tahfiz serta kompensasi saat ketidakhadiran. Berikut adalah hasil dari interview dan survei ya yang telah kami lakukan kepada 150 orang tua muslim di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Wawancara dilakukan secara mendalam terhadap 100 orang tua yang bekerja. Hasil yang kami peroleh sebagai berikut ya, 80% menginginkan daycare berbasis nilai Islam, 70% membutuhkan layanan antar jemput, 60% menyukai opsi kompensasi dari saat anak tidak hadir, dan 90% menyatakan bahwa pentingnya adab dan tahfiz untuk anak ya pada usia dini. Terkait size market estimasi, jadi estimasi market kita di wilayah Jakarta Pusat, karena lokasi kita nanti akan rencananya di wilayah Jakarta Pusat yang dekat gedung perkantoran dan di wilayah perumahan ya. Jadi segmentasi ini jumlah anak di wilayah tersebut antara usia 3 sampai 10 tahun
dengan data statistik yang ada, kurang lebih ada 1.000 anak dengan potensi pendapatan bulanan dari per anak masing-masing dan 2,5 juta sampai 3,5 juta. Dari 1.000 anak tersebut, kami estimasikan 40%-nya adalah anak-anak yang memang orang tuanya bekerja dan mencari layanan dari Islamic Daycare. Jadi 40% dari total populasi ini kurang lebih 400 anak. Jadi potensi pendapatannya bisa sekitar 1 miliar sampai 1,4 miliar ya. Ini salah satu dari customer persona yang kami temui dan beliau sudah mengizinkan bahwa datanya kami akan sampaikan untuk pemaparan. Nah, beliau ini dengan nama Ibu Aisyah, usia 34 tahun, pendidikan sarjana agama Islam. Saat ini berkeluarga dengan suami bekerja dan punya 2 orang anak, usia 4 tahun dan 7 tahun. Bahwa kebutuhan yang Ibu Aisyah sampaikan yaitu mencari tempat penitipan anak yang aman, nyaman dan berkualitas. Ingin anaknya mendapatkan pendidikan yang baik dan memiliki kemampuan yang baik dalam agama ataupun pengetahuan umum. Yang ketiga, mencari tempat penitipan anak yang memiliki program kegiatan yang seimbang antara pendidikan ya dan kegiatan bermain. Karena memang anak-anak usia 3 sampai 10 tahun ini kebutuhan bermainnya juga masih diperhatikan. Nah, tujuan dari Ibu Aisyah mencari Islamic Daycare adalah mencari penitipan anak yang dapat membantu anaknya tumbuh kembang dengan baik, ingin anaknya menjadi anak yang soleh. Perilaku dari Ibu Aisyah ini bahwa yang bersangkutan mencari informasi tentang tempat penitipan anak, bisa browsing dari internet ataupun cari informasi dari mulut ke mulut, dari teman ataupun keluarganya. Yang kedua, yang Ibu Aisyah ini ingin memiliki mendapatkan atau mencari tempat layanan Islamic Daycare yang mempunyai layanan komunikasinya baik dari antar pengasuh ataupun antar orang tua. Jadi yang penting anaknya nyaman saat berada di daycare. Oke, berikut adalah value proportionnya ya. Jadi untuk produk daycare kami untuk Islamic Daycare untuk anak usia, sorry maaf ini tiga tahun ya, 3 tahun 3 tahun sampai 10 tahun. Dari manfaat dari layanan kami adalah amanah, adab, lah, tahfiz, fleksibel dalam waktu, ada layanan antar jemput, dan ada kompensasi saat tidak kehadiran. Diferensiasi atau keunggulan bahwa ada layanan full day atau half day, jadi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing orang tua, kurikulum Islami, dan program perusia. Kami juga didukung oleh tim profesional. Bahwa dari customer profile untuk pekerjaan, orang rata-rata orang tua bekerja dan sibuk membutuhkan tempat penitipan anak yang aman dan berkualitas. Untuk pain point-nya, kekhawatiran tentang keselamatan dan kualitas pendidikan anak. Berikutnya, keterbatasan waktu dalam mengasuh anak. Untuk gain creator-nya, yang pertama mendapatkan tempat penitipan anak yang aman dan berkualitas. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan anak. Dan untuk eh, jobsnya mencari tempat penitipan anak yang sesuai dengan kebutuhan yang serta mengasuh anak dengan baik. Untuk produk dan jasanya Islamic Daycare Kota Ayun, pain relievernya ini yang sudah kami kaji yang menyediakan tempat penitipan anak yang aman dan berkualitas. Yang kedua, mengembangkan kurikulum pendidikan yang berbasis Islam. Untuk Gen Creators, meningkatkan kualitas pendidikan anak dan membantu orang tua dalam pengasuhan anaknya. Untuk fitur, fasilitas kami pastinya aman dan nyaman. Guru, tenaga pengajar, tenaga pengasuhnya berkualitas dan berpengalaman, serta kurikulum pendidikan yang berbasis Islam mengasuh anak dengan baik. Untuk value proposition-nya, kami menyediakan tempat penitipan anak yang aman, nyaman, berkualitas dengan kurikulum pendidikan berbasis Islam. Yang kedua,
membantu orang tua dalam mengasuh anak dan meningkatkan kualitas pendidikan. Berikut adalah solusi yang kami tawarkan bahwa kami hadir dengan program unggulan Preschool Islami After School Club. Jadi untuk anak-anak yang memang sudah usia sekolah, kami menyediakan layanan nanti saat mereka sudah pulang sekolah, kami jemput sampai nanti sampai jam kami batas waktu sampai jam 18 ya, sampai mereka dijemput oleh orang tuanya. Ada juga layanan antar jemput dengan kami sudah tentukan saat ini masih dalam radius 3 km dari lokasi daycare kami dengan pertimbangan kalau lokasi terlalu jauh nanti juga kasihan untuk anaknya kalau dalam perjalanan ya. Tapi kalaupun memang orang tua mengizinkan dan memang anak sudah bisa komunikasi, anaknya mau, misalnya pun jaraknya lebih dari itu ya nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Oke, untuk opsi layanan kami ada half day 6 jam ataupun full day dan 12 jam. Kompensasi 30% dari biaya harian jika anak tidak hadir. Maksimal 5 hari per bulan. Jadi 30% ini dari biaya harian. Misal tadi biaya biayanya 33 juta per bulan ya. Nanti hariannya kami hitung 22 hari kerja ya. Jadi tidak 30 hari kerja karena kan untuk Sabtu Minggu kami libur ataupun memang ada orang tua yang menginginkan di hari Sabtu Minggu kami juga tetap ada. Jadi untuk full untuk layanan saat orang tuanya libur, anaknya juga libur ya karena kembali ke pengasuhan orang tua. Misalnya dalam satu hari itu eh, harga bulanan 3 juta, nanti per harinya misal 100.000. Nah, 30% dari 100.000 ini berapa? Nanti akan dikembalikan maksimal 5 hari dalam per bulan. Cuman memang kompensasi pengembaliannya tidak dalam bentuk cash, jadi ada semacam deposit gitu ya. Nah, deposit ini akan terakumulasi dalam per bulan. Nanti untuk pembayaran bulan berikutnya akan bisa dipotong dari deposit yang dari sudah terkumpul. Oke, program unggulan selanjutnya adalah kurikulum adab, tahfiz, sains Islami, dan aktivitas kreatif. Jadi terkait untuk kurikulum pun kami sudah beragam, kami sudah melibatkan berbagai tenaga ahli ya terkait misalnya ada sains, nanti anak-anak juga belajar apa sih sains yang kita sampaikan berdasarkan contoh-contoh dari Islami, apa sih tata surya misalnya ya tata surya ataupun penghitungan aljabar, matematik sesuai dengan peminatan anak nih dan pengetahuan umum yang ada. Oke, terkait kompetisi analisis, pasti hadirnya kami pun juga ada juga banyak juga saingannya ya. Kenapa kami berani nih menyampaikan ide bisnis kami bahwa untuk produk layanan, kami layanan komprehensif berbasis Islam dengan fokus pendidikan pada pendidikan dan perkembangan anak. Untuk price eh, sekitar 1.500.000 sampai 3 juta per bulan tergantung layanan yang dipilih. Untuk branding channel, merek merek sudah kuat, tenaga juga profesional, logo sudah menarik, dan kami lokasi mudah diakses. Untuk packing, kami pembelajaran aktif berbasis Islam dan holistik. Kegiatan pun dikemas dengan tema Islam, seperti kegiatan menghafal Al-Quran dan pembelajaran tentang nilai-nilai Islam. Oke, market review saat ini kami sudah yang sudah kami dapatkan sudah ada Uh, di Google Review kami sudah mendapatkan rating 4,9 dari 5 ya, dengan banyak review positif tentang kualitas layanan dan staf yang ramah. Untuk unique value proposisinya, layanan daycare komprehensif yang berbasis Islam dengan fokus pada pendidikan dan perkembangan anak. Oke, memang kompetitor kami saat ini adalah daycare yang umum ataupun TK dan PAUD ya. Daycare umum memang pasti mereka pun juga ada layanan unggulan, cuman memang programnya masih umum, tidak fokus pada pembelajaran Islam ataupun TK atau PAUD juga mereka eh, berbasis pendidikan, cuman memang bukan yang daycare tempat untuk pengasuhan atau penitipan anak. Jadi kami hadir mengkombinasikan antara daycare, antara pendidikan Islami dan kami fleksibel dalam layanan ya.
Oke, baik ini kami sampaikan ya terkait kompetitor, ada daycare umum dan ada PAUD ataupun TK. Oke, berikutnya ada link Canva. Yang pertama ada problem ya, problem dari sisi buyer ataupun dari sisi seller. Oke, yang pertama dari buyer ya, orang tua kesulitan menemukan daycare yang aman dan nyaman untuk anak-anak mereka, terutama yang berbasis Islam. Yang kedua, kurangnya fasilitas daycare yang memenuhi kebutuhan spiritual anak, seperti kegiatan keagamaan ataupun pendidikan Islam. Yang ketiga, orang tua khawatir nih tentang keamanan dan kualitas pendidikan anak-anak selama mereka berada di daycare, terutama saat harus meninggalkan anaknya untuk bekerja ataupun untuk meninggalkan anaknya pada orang-orang yang memang belum dikenal. Dari sisi seller atau penyedia jasa, bagaimana sih cara meningkatkan kesadaran dan minat orang tua untuk mening- menggunakan jasa layanan kami dan bagaimana cara menarik banyaknya pelanggan? Kayak existing alternatif bahwa saat ini ada daycare Islamik lain ataupun penitipan anak pada keluarga mencari asisten rumah tangga ya untuk menjaga anak. Jadi ini pilihan-pilihan yang biasanya diambil dari para orang tua ya selain selain mencari produk dari layanan daycare Islamik. Yang kedua dari customer segment dari sisi buyer ya. Orang tua Muslim yang ingin memberikan pendidikan Islam yang baik untuk anak-anak mereka, orang tua yang mencari daycare yang aman, nyaman, dan berkualitas, ataupun keluarga yang memiliki anak usia 3 sampai 10 tahun dan ingin memberikan pendidikan yang baik untuk anaknya. Early adapternya orang tua Muslim yang menyediakan menggunakan jasa Islami Daycare serta memberikan review atau testimoni yang baik. Untuk unique value proposition dari sisi buyer, mereka mendapatkan layanan daycare yang profesional, tenang selama anaknya dititipkan di daycare. Dari sisi penyedia jasa atau seller mendapatkan keuntungan ya atau profit penghasilan. Untuk high level konsepnya ada ruangan multifungsi, misal ruang belajar anak bisa digunakan juga untuk ibadah jamaah. Jadi ada keunikan. Jadi eh, multi multifungsi ya dari satu ruangan bisa digunakan untuk kegiatan yang lain. Terkait solusi, kami menyediakan fasilitas daycare yang aman, nyaman, dan berbasis Islam serta seperti ruang bermain yang luas, fasilitas keamanan yang baik, dan harga kompetitif ya, terjangkau dan bersaing. Yang kedua, kami menawarkan pendidikan yang berkualitas, komprehensif, memenuhi kebutuhan spiritual anak seperti kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam. Untuk channel, pemasaran online melalui media sosial, website untuk meningkatkan kesadaran dan minat orang tua, serta rekomendasi dari orang tua yang telah menggunakan jasa kami untuk meningkatkan kepercayaan dan loyalitas. Berikutnya ada kerjasama dan dengan komunitas Muslim setempat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi. Oke, kami juga sudah bekerja sama dengan dengan lembaga-lembaga pendidikan yang memang untuk menjaring nih orang tua yang memang bekerja dan ingin menitipkan anaknya pada Qurrata Ayun Islamic Daycare. Untuk segmen revenue stream, biaya bulanan dari orang tua untuk jasa daycare akan menjadi sumber pendapatan utama kami. Biaya pendaftaran, biaya lainnya, ser- seperti biaya kegiatan ekstrakurikuler. Jadi ini sumber pendapatan yang kami peroleh dengan menjalankan daycare Islamik ya. Oke, selanjutnya terkait cost structure, biaya operasional daycare termasuk ada biaya staf, fasilitas maupun peralatan, biaya pemasaran dan promosi untuk meningkatkan kesadaran dan minat orang tua, serta biaya administrasi dan keuangan untuk pengelolaan keuangan dan administrasi operasional sehari-hari. Untuk key metric dari sisi pengguna atau dari buyer ya, mereka pasti akan mendapat ya.
mencari kualitas pendidikan, perawatan keamanan, dan kenyamanan anak-anak, jalinan komunikasi yang baik antar orang tua dan pihak daycare, dari pihak seller atau penyedia jasa, jumlah anak-anak yang terdaftar di daycare akan menjadi indikator keberhasilan kami dalam meningkatkan kesadaran dan minat dari orang tua. Berikutnya, tingkat kepuasan orang tua dengan jasa daycare yang diberikan akan menjadi indikator keberhasilan kami dalam memenuhi kebutuhan dan harapan orang tua, serta tingkat retensi anak-anak di daycare akan menjadi indikator keberhasilan kami dalam mempertahankan loyalitas pada orang tua. Untuk unfair advantage-nya, Kuroto Ayun Islamic Daycare memiliki pengalaman dan reputasi yang baik dalam menyediakan jasa daycare yang berbasis Islam, staf yang terlatih dan berpengalaman, serta merawat anak-anak dan memahami kebutuhan mereka. Fasilitas yang aman, nyaman, dan berbasis Islam yang memenuhi kebutuhan anak-anak serta jejaring yang luas. Oke, berikut ini adalah contoh-contoh ya dari produk kami. Ini dari mulai prototype, dari minimum variable, serta produk yang kami ajukan. Ini contoh-contoh, jadi ada kegiatan kegiatan sholat jamaah, mengaji bersama, ada layanan antar jemput, ada ekskulnya berenang, dari yang mulai anak-anaknya belum bisa berenang ya, masih berlatih pakai ban, sampai akhirnya mereka sudah mahir berenang, sudah bisa lepas ban. Kami juga layanannya ada berbasis website yang bisa diakses online oleh orang tua. Misalnya, oh kegiatannya hari ini jadwalnya apa sih? Nanti anak-anak jam berapa? Atau konsumsi makanannya, menunya apa bisa diakses, bisa karena itu terbuka informasinya kami sampaikan di aplikasi. Oke, ini terkait validasi. Untuk metode validasi akan dilakukan wawancara dan survei terhadap orang tua melalui kuesioner kepuasan layanan dan bisa diskusi ini sebenarnya bisa harian ataupun mingguan ya, karena kalau kita lakukan tiap hari mungkin ada orang tua yang memang waktunya terbatas, jadi intinya diskusi ini kami lakukan periodik ataupun memang situasional. Jika memang ada kebutuhan dari anak yang memang harus didiskusikan, pasti kami hubungi orang tua ya. Bisa juga diskusi ya harian ini saat anaknya dijemput atau diantar ya, bagi anak yang memang tidak menggunakan layanan antar jemput bisa dilaksanakan untuk diskusi ringan ataupun yang tidak memakan banyak waktu ya. Untuk observasi anak, apakah anak bisa mengikuti kegiatan yang diajarkan, nanti hasilnya pun akan disampaikan ke orang tua ya. Untuk data pengguna layanan, jumlah pendaftar, tingkat kehadiran, dan untuk memang waiting list. Jadi kami kalaupun memang sudah kuota sudah terpenuhi gitu kan, kami juga tidak akan memaksakan diri. Oh, yang penting dapat profit banyak. Khawatirnya kan nanti kualitas layanannya jadi turun. Jadi kami pun tetap memperhatikan terkait kualitas layanan. Hasil validasi kepuasan orang tua 90% merasa anak lebih disiplin dalam berdoa ataupun lebih sopan ya. 80% merasa lebih tenang menitipkan anak di daycare kami. Terkait perubahan anak, 70% anak mampu menghafal doa harian dalam 1 bulan. 1 bulan setelah masuk ya ikut di layanan daycare Kurota Ayun. Anak lebih terbiasa terkait kegiatan sholat jamaah ataupun hal-hal yang memang kami ajarkan, misalnya berbagi ataupun saling tolong menolong. Terkait dengan data bisnis dari 10 anak yang MVP dalam 3 bulan, bertambah 25 calon yang sudah masuk di waiting list. Dan 80% orang tua bersedia merekomendasikan layanan daycare kami kepada teman-temannya. Oke, untuk planning penjualan ya, taktik dari penjualan ini, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Apa sih kebutuhan pelanggan ini, butuhnya apa saja, itu kami identifikasi, memahami, dan eh, mengetahui nih keinginan pelanggan untuk meningkatkan ya kualitas dari penjualan kami. Yang kedua, membangun hubungan. Jadi, membangun hubungan dengan pelanggan, para orang tua ya, untuk meningkatkan loyalitas juga. Yang ketiga, menggunakan storytelling. Jadi untuk meningkatkan kesadaran mereka dan meningkatkan penjualan merupakan.
Indikator keberhasilannya meningkatnya penjualan atau selling ya dari Kuota Ayun sebesar 20% dalam 6 bulan. Meningkatnya kesadaran mereka Kuota Ayun di kalangan target pasar dan meningkatnya loyalitas pelanggan ya. Untuk anggaran, ini ada online marketing, ada offline marketing dan sales promotion. Jadi terkait promosi ini kami menganggarkan untuk online-nya di 30%, offline-nya 40%, dan untuk sales promotion-nya ada di 30%. Untuk market strateginya, untuk online, offline, dan promo ya. Untuk online, digital marketing, kami ada layanan IG, TikTok, dan ada kami sampaikan nanti melalui konten-konten terkait parenting melalui link YouTube. Untuk offline marketingnya, kami juga bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan maupun berbagai komunitas untuk promotionnya, kami menyediakan layanan open house ataupun free trial ya untuk pelanggan baru. Jadi untuk 2 hari pertama kami akan coba gratis nih, apakah anaknya cocok, orang tuanya cocok. Jika memang keduanya cocok, nyaman, nanti bisa dilanjutkan dengan mengikuti layanan. Berikut untuk financial financial planningnya ada mulai startup cost dari fixed cost, variable cost, dan revenue-nya. Di sini bisa saya sampaikan ya bahwa kebutuhan kebutuhannya untuk 1 tahun pertama itu sekitar 116 juta dengan pembiayaan untuk gaji, untuk operasional ya listrik, air ataupun maintenance per bulan itu bisa di 44 juta 900. Variabel cost per bulan itu bisa untuk makanan anak, untuk perlengkapan, untuk kebutuhan bensin ya, akomodasi yang untuk layanan antar jemput, untuk makan dan snack anak-anak maupun pegawai, dan untuk biaya pemeliharaan kendaraan ya kami saat ini ada 1 mobil dan 1 motor untuk layanan antar jemput anak-anak ya. Jadi biaya variabel per anak ini dengan jumlah kuota 30 anak itu per bulannya 818.000. Untuk revenue atau pendapatan per bulan untuk masing-masing anak nih rata-rata anak dengan eh, yang pemasukan yang ke kami sebesar 2,9 juta. Nah, untuk summary-nya ini terkait dari total revenue, dari profit and dari pendapatan, dari pun biaya tetap, variabel, break even point. Jadi profit per bulannya untuk estimasi sekitar 18.460. Jadi dalam 6 bulan insya Allah sudah bisa balik modal lagi. Nah, berikut kami sampaikan terkait forecast profit and loss ya. Jadi profit and loss per bulan dalam 1 bulan estimasinya kami bisa menghasilkan 18.160 ataupun kalau hitungan per tahun bisa 217 juta ya. Ini untuk financial projection. Jadi di tahun pertama kami membuka layanan untuk 30 anak. Di tahun kedua kami saat ini dengan kondisi yang masih terbatas terkait luas gedung. Jadi per tahunnya kami masih mengestimasikan kenaikan di 10% dari jumlah anak dari 30 ke 33 ke 36 ya. Jadi terkait financial projectionnya mungkin dari total revenue-nya bisa di tahun pertama 1 miliar, di tahun kedua 1,1 miliar 150 juta, di tahun kedua di 1 miliar 271 juta. Kalau untuk unit ekonomi hitungan per anak, jadi profit per anak bisa sekitar 605.000 untuk per bulan ya per anak. Untuk funding plan, jadi ini komponen dari pembiayaan ya rencana pembiayaan mungkin bisa
dari renovasi, fasilitas daycare, alat edukasi, operasional awal ya di 6 bulan pertama itu sudah memang harus difikirkan dananya supaya ya usaha ini bisa tetap berjalan dan tetap mendapatkan profit ya. Bagaimana sih cara untuk eh, mengelola dari sumber daya yang ada? Oke, berikut adalah tim yang memang sudah siap, sudah melaksanakan layanan. Ada saya selaku founder dan direktur, ada saudari Ecas untuk kepala kurikulum, ada saudara Rangga ya manajer operasional, ada Ibu Sita psikolog anak, dan ada dari tim pengasuh dan guru, ada juga tim pengasuh ini nanti ada juga kami ada driver yang untuk layanan antar jemput. Baik, Bapak Ibu, ini jadi Kurota Ayun Islamic Daycare tumbuh kembang dalam amanah dan cahaya Islami. Kami tidak hanya menjaga anak Anda, kami mendampingi tumbuh kembang mereka menjadi Kurota Ayun, penyejuk mata dan hati. Sekian dari paparan kami. Jika ada yang memang mau ditanyakan, Bapak Ibu boleh sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa membuka minat Bapak Ibu, apalagi untuk calon-calon investor, untuk mengembangkan ide bisnis ini menjadi lebih luas, ekspansinya juga lebih baik, lebih bagus untuk usahanya, karena memang ini prospek prospek ke depannya memang sangat baik, masih masih banyak jenis usaha ataupun layanan yang bisa dikembangkan dari layanan ini. Jika eh, di sini sudah ada ya untuk kontak kami, jika Bapak Ibu memang ke depannya ada yang mau disampaikan atau menghubungi kami, boleh silahkan dicatat untuk nanti kami share juga untuk materinya. Semoga besar harapan kami kepada Bapak Ibu, para calon investor ataupun calon customer ya untuk menggunakan layanan kami. Semoga layanan ini memang bermanfaat untuk customer, untuk investor ataupun dan pastinya untuk kami sendiri, tentunya untuk anak-anak juga yang menerima layanan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.